Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan serial I Laga Ligo. Dan kali ini kita telah menyentuh episode yang ke-40. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kalau teman-teman yang belum subscribe bisa mensubscribe terlebih dahulu channel ini, agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia I Laga Ligo Series episode yang ke-40. Setelah mengarungi lautan yang luas, menghabiskan ratusan malam di atas kapal, memerangi musuh yang tak terhitung jumlahnya, kini perahu Sauri Gading telah dekat dengan Alecina. Nampaklah sebuah gunung yang tinggi menjulang. Sauri Gading menyaksikan gunung tersebut sambil terkagum-kagum. Dari dekat gunung tersebut, nampaklah beberapa orang nelayan yang sedang menangkap ikan. Maka Sauri Gading pun kemudian bertanya ke nelayan tersebut, "Apa nama negeri yang subur ini?" Demikian tanya Sauri Gading. Maka salah seorang nelayan tadi pun berkata, "Inilah Alecina yang digelari dengan nama Tanah Ugi." Jawaban itu pun langsung menghasilkan guratan senyum pada wajah Sauri Gading. Ya, akhirnya mereka tiba juga di Alecina. Indah sekali negeri ini. Demikian batin Sauri Gading dalam hati. Sebenarnya, Sauri Gading masih mau bertanya lagi. Namun, para nelayan itu telah pergi meninggalkannya. Tak ayal, Sauri Gading pun jadi agak jengkel dengan hal itu. Tak lama kemudian, datanglah lagi ratusan perahu nelayan yang berpapasan dengan perahu Sauri Gading. Maka, Sauri Gading pun kembali bertanya tentang nama negeri ini. Nelayan tersebut pun menjawab, "Jauh nian kau berlayar, sampai nama negeri ini pun kau tak tahu. Inilah negeri Alecina yang digelari nama Tanah Ugi." Demikianlah jawab nelayan tadi dengan ekspresi yang sedikit marah. Sauri Gading kembali bertanya, "Siapakah pemimpin dari negeri ini?" Maka dijawab langsung oleh nelayan tadi, "Kamilah pemimpin dari negeri ini." Demikian ucapan nelayan tersebut sambil meninggalkan perahu Sauri Gading. Mendapati perlakuan rakyat Alecina yang sombong dan tidak sopan, Sauri Gading pun jadi merasa tersinggung. Jauh-jauh dia berlayar ke Alecina, namun tak satu pun orang di sini yang menghargainya. Di mana rasa hormat para warga ini? Mengapa mereka sangat angkuh dalam berkata-kata? Alhasil, Sauri Gading pun langsung menyembah kepada Sang Patetoe. Dirinya berdoa dengan tulus kepada Sang Patetoe. Doa Sauri Gading pun seketika dikabulkan. Alecina langsung dilanda badai yang disertai dengan petir. Puluhan rumah pun langsung terbakar akibat sambaran petir ini. Cuaca yang tadinya cerah langsung menjadi mendung. Tak ayal, para nelayan angkut tadi pun terkena imbasnya. Mereka semua pun lari ketakutan. Di tengah kekacauan tersebut, beruntung ada Lapanan Rang yang mencoba menenangkan Sauri Gading. Lapanan Rang membujuk Sauri Gading agar mencabut doanya tersebut, karena jangan sampai bencana ini malah akan ikut menimpa Wecudaik, yang menjadi tujuan utama Sauri Gading datang ke sini. Mendengar hal itu, maka Sauri Gading pun kembali berdoa. Dan benar saja, langit pun kembali menjadi cerah seperti sebelumnya. Setelah itu, Sauri Gading kembali bertemu dengan seorang warga Alecina. Dia pun bertanya lagi tentang apa nama negeri ini. Warga tersebut pun langsung tunduk menyembah Sauri Gading dan menjawab bahwa negeri ini bernama Alecina. Lalu Sauri Gading kembali bertanya, "Siapa gerakan pemimpin Alecina ini?" Warga tadi pun menjawab bahwa Alecina sebenarnya telah terbagi dua, yakni Cina Barat yang dipimpin oleh Lasa Tumpugi, serta Cina Timur yang dipimpin oleh W. Tendri Abang. Sekedar catatan, namanya memang agak mirip dengan W. Tendri Abang.
Tapi sejatinya mereka adalah dua orang yang berbeda. Hanya namanya saja yang mirip. Meski demikian, Alechina telah bersatu kembali karena Lasa Tumpogi telah menikah dengan W. Tendri Abang. Demikian tandas warga tersebut. Alhasil, karena merasa dihargai, maka Sawer Gading pun menyuruh warga tadi untuk naik di atas perahunya. Diberikannya pakaian yang layak. Lalu Sawer Gading pun menanyakan perihal putri Alechina yang belum menikah. Warga sipil itu pun menjawab bahwa saat ini ada dua orang putri Alechina yang belum menikah, yakni W. Tendri Esang yang akan mewarisi Cina Timur, serta si bungsu, I. W. Cudai, yang dipersiapkan mewarisi Cina Barat. Hanya saja, I. W. Cudai ini telah 3 tahun bertunangan dengan Setia Bonga. Sawer Gading pun tersenyum ketika mengetahui bahwa W. Cudai belum ada yang menikahi. Tentu saja dia sudah mengesampingkan Setia Bonga yang sudah dia kalahkan sebelumnya. Singkat cerita, berbekal informasi dari warga sipil tadi, Sawer Gading pun meneruskan perjalanannya yang tinggal sedikit lagi. Mereka pun berlayar dan terus berlayar melewati sungai-sungai, hingga akhirnya tibalah mereka ke tepian. Nampaklah suasana Alechina yang sangat ramai ini. Para kru kapal pun langsung turun dan mandi di air sungai yang sejuk tersebut. Kini perjalanan telah usai. Sampai sudahlah Sawer Gading di negeri subur bernama Alechina, atau yang biasa juga disebut dengan Tanah Ugi. Dan teman-teman, itulah tadi Ila Galigo Series episode yang ke-40. Kita masih akan kembali melanjutkan episode-episode berikutnya. Mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi stay tune terus di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, dan jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman tak yang lain, yang orang Bugis, yang orang Luwu, orang Sulawesi Selatan. Silahkan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru saya upload di channel ini. Oke? Sambil menunggu video terbaru, silahkan teman-teman nonton dulu video-video lama yang telah saya upload di channel ini. Saya juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman semua yang menjalankan. Ini adalah hari kedua bulan puasa ketika saya membuat video ini. Semoga puasa kita semua lancar dan juga mendapatkan ibadah dan juga berkah dari bulan Ramadan ini. Amin. Oke, sebagai penutup saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.